Perkenalkan, nama saya Ivana Kalista Yolanda dari kelas 12 IPA 3. Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuitang, Senen, Batavia pada 11 Mei 1914. Ia adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Karyanya kebanyakan bertema lagu-lagu perjuangan. Namanya sekarang diabadikan sebagai satu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Ada lebih dari 250 karyanya yang beberapa di antaranya masih sering dilantunkan atau didengarkan hingga kini. Di antaranya adalah Indonesia Pusaka, Sabda Alam, dan Juwita Malam yang dipopulerkan oleh Chrisye, Selendang Sutra, dan Sepasang Mata Bola. Tak hanya itu, Rayuan Pulau Kelapa adalah lagu ciptaan karya Ismail Marzuki yang paling populer. Lagu tersebut digunakan sebagai lagu penutup akhir siaran oleh stasiun TVRI pada masa pemerintahan Orde Baru. Ia sempat mendirikan Orkes Empat Sekawan. Selain itu, ia dikenal publik ketika mengisi musik dalam film Terang Bulan. Dalam hidupnya, Ismail dikenal sangat mencintai Indonesia. Ini terbukti dari beberapa lagunya seperti Indonesia Pusaka dan Rayuan Pulau Kelapa. Pada saat RRI direbut penjajah pun, dia memilih mogok kerja dan rela hidup susah bersama istrinya. Masa kecilnya, Ismail Marzuki lahir dan besar di Jakarta, berasal dari keluarga Betawi asli, lahir di Kuitang, Senen, Jakarta, 11 Mei 1914. Oleh teman-temannya, dia dipanggil Mai. Ibunya meninggal saat dia berumur 3 bulan, lalu dirawat oleh kakaknya yang lebih tua 12 tahun dari dia, yaitu Ani Hamimah. Ayah Ismail adalah Marzuki. Ia bekerja sebagai karyawan di perusahaan Ford Repartir. Gajinya yang lumayan membuatnya mampu membeli alat putar musik, gramofon, dan beberapa piringan hitam beragam musik, keroncong, pop, gambus, dan lainnya. Fasilitas tersebut kemudian turut mempengaruhi minat dan bakat musik Ismail. Pada masa sekolah, saat kenaikan kelas, Ismail sering meminta kepada ayahnya untuk dibelikan alat musik harmonika, mandolin, dan lainnya. Ia betul-betul memanfaatkan alat musik itu untuk bermusik dan menciptakan lagu. Pada saat berumur 17 tahun, dia berhasil menciptakan lagu pertama yang berjudul Oh Sarina. Karir dan pekerjaan. Setelah lulus sekolah, Ismail bekerja di Snoky Service Station sebagai kasir. Gajinya yang sebesar 30 gulden per bulan ditabungan untuk membeli biola. Tak lama bekerja menjadi kasir, dia lalu keluar dan bekerja di perusahaan dagang kakak Nies yang menjual alat-alat musik dan merekam piringan hitam. Dia betah di tempat kerja barunya tersebut karena sejalan dengan hobi musiknya. Sejak kerja di sini pula, dia rajin membeli piringan hitam, musik-musik instrumen barat samba, tango, dan lainnya. Bakat di bidang musik semakin terasa. Di usia muda, Ismail sudah menguasai banyak alat musik, yaitu gitar, piano, arkondoin, ukulele, rebab, harmonika, biola, dan lainnya. Di usia muda, saat usianya menginjak 23 tahun, Ismail bergabung dengan grup orkes Live Jaya pada 1937. Sejak saat itu, kemampuan musiknya semakin pesat. Dia mampu mengaransemen lagu beragam genre pop, keroncong, serosa, dan lainnya. Dia juga punya banyak kesempatan untuk tampil di radio dan di acara-acara pentas. Ismail melakukan rekaman pertama melalui perusahaan Ploidor dan Odeon. Lagu-lagu direkam di antaranya Osarina, Ali Baba Rumba, All Hell dari Kota Rija. Para penggemar musik, khususnya anak muda, menyambutnya dengan hangat. Ismail juga mengisi lagu untuk film Terang Bulan yang dibintangi R.D. Morchat. Dia menyanyikan lagu untuk termenung kesuksesan film Terang Bulan, membuat Ismail dan Liv Jaya diundang ke Singapura dan Malaysia untuk pentas karena film Terang Bulan yang sangat sukses di kedua negara tersebut. Pada 1940, Ismail menikah dengan Elis Zuraidah. Keduanya tidak dikaruniai anak, tetapi kemudian memiliki seorang anak angkat bernama Rajmi Azizah. Akhir hayatnya, Ismail jatuh sakit pada 1956. Lagu ciptaan terakhirnya dibuat pada masa sakit, berjudul Inikah Bahagia. Tanggal 25 Mei 1958 di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, Ismail meninggal dunia di usia yang masih sangat muda, yaitu 44 tahun. Pada tahun 1968, Ismail Marzuki mendapat anugerah penghormatan dengan dibukanya Taman Ismail Marzuki, sebuah taman dan pusat kebudayaan di Salemba, Jakarta Pusat. Beberapa barang peninggalannya dipajang di tempat tersebut, seperti biola,
akordion, jam dinding, dan lainnya. Ismail selama ini diyakini sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai pencipta lagu Halo Halo Bandung yang terkenal. Lagu tersebut menggambarkan besarnya semangat rakyat Bandung dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Namun sebenarnya, siapa pencipta lagu tersebut yang sebenarnya masih diperdebatkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hingga kini, lagu Halo Halo Bandung masih menjadi kontroversi. Dan berikut diantaranya karya-karya lagu dari beliau, yaitu Gugur Bunga, Melati di Tampan Baru, Wanita Rayuan Pulau Kelapa, Sepasang Mata Bola, Bandung Selatan di Waktu Malam, Osarina, dan lain-lainnya. Di antara semua lagunya yang paling terkenal adalah Halo Halo Bandung dan Rayuan Pulau Kelapa. Walaupun lagunya yang berjudul Halo Halo Bandung masih diperdebatkan oleh sebagian masyarakat, Ismail Marzuki meninggal di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta pada tanggal 25 Mei 1958 pada umur 44 tahun dan dimakamkan di TPU Karet Bijak, Jakarta. Pada tanggal 5 November 2004, dia dinobatkan menjadi salah satu seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia melalui Kepres No. 89 TK 2004. Sekian dan terima kasih.